bersama dengan adanya proses globalisasi itu memiliki dampak yang positif dan negatif seperti pada pembahasan yang lalu ya. Misalnya kemajuan di dalam bidang komunikasi ya, itu merupakan sesuatu yang memudahkan manusia untuk menjangkau komunikasi kepada teman atau pada saudara nitolan yang jauh, tapi dengan kemudahan komunikasi yang berdampak positif ini, di sisi lain ternyata memiliki dampak yang negatif, yaitu berita-berita yang menyebarkan kebohongan atau orang menyebut sebagai hoax ya. Itu adalah satu dampak yang positif dan negatif ya. Segala sesuatu yang terjadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dari yang proses positif dan negatif itu sehingga ada reaksi ataupun tanggapan yang disikapi oleh masyarakat terkait dengan proses globalisasi. Ada yang sebagian masyarakat setuju terhadap proses globalisasi, ada yang tidak setuju di dalam proses globalisasi atau sikap anti globalisasi ya. Mengapa sebagian masyarakat yang menyatakan pro globalisasi dan mengapa sebagian masyarakat memiliki sikap tidak setuju atau anti globalisasi? Yang pro pasti sudah merasakan segi-segi manfaat adanya suatu globalisasi. Misalnya dengan adanya informasi dan teknologi IT tadi mendorong manusia untuk mudah berkomunikasi ya. Waktu yang diberikan lebih efisien karena tidak harus bertatap muka, cukup melakukan dengan video call ya, atau dengan adanya pandemi corona COVID-19 ini ya, di dalam seminar ataupun di dalam rapat-rapat yang ada di suatu lembaga ataupun badan ataupun perkantoran cukup menggunakan media Google Meet atau Zoom. Nah, ini sebagai orang-orang yang menerima manfaat dari yang pro atau setuju di dalam globalisasi. Tapi toh dengan demikian ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju terhadap globalisasi ya. Karena globalisasi bagi sekelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa menyesuaikan terhadap perubahan itu sendiri pasti akan menimbulkan suatu masalah ya. Baik permasalahan yang bersumber pada budaya atau perilaku ataupun permasalahan yang bersumber pada ekonomi karena ketidaksiapan di dalam menerima proses perubahan itu ya. Karena dengan globalisasi banyak industri-industri yang sudah menerapkan teknologi maju sehingga orang-orang yang tidak siap menerima teknologi yang baru tadi dia akan terkena dampak dari globalisasi. Misalnya dia di PHK atau menjadi pengangguran karena sudah tidak efisien lagi di dalam perusahaan tersebut. Dan sebagian masyarakat tidak setuju globalisasi karena dengan kemajuan yang mendunia ini banyak sumber daya alam khususnya dieksploitasi
ya, yang pada akhirnya juga nanti tidak terbatas pada sumber daya alam, juga sumber daya manusianya, ya. Nah, untuk itu saya berikan suatu ilustrasi tentang sikap masyarakat yang pro dengan sikap masyarakat yang anti, ya. Satu contoh, ya. Ini gambar ini, ya. Gambar ini sebagai bentuk, ya. Gambar ini sebagai satu bentuk yang pro dan yang menolak, ya. Misalnya ada sekelompok masyarakat yang anti WTO. WTO sendiri Anda tahu, ya, World, ya, Trade Organisasi, ya, adalah sebagai badan internasional yang mengatur tentang perdagangan, ya. Nah, dengan globalisasi maka adanya suatu pasar bebas yang ada di situ, ya. Maka negara yang tidak siap dia akan menerima, ya, dampak dari globalisasi. Dari itu ada sebagian kelompok masyarakat menolak atau anti terhadap globalisasi, ya, karena juga mereka tidak siap adanya proses globalisasi, tapi juga mereka mendapatkan satu bentuk dampak yang negatif, yaitu mereka masih mempertahankan hal-hal yang lama, takut terjadinya suatu kegoyaan, ya. Tapi di sisi lain, ya, ada kelompok masyarakat yang dia setuju, ya, terhadap adanya globalisasi. Mereka terus berkompetisi untuk mencapai kemajuan. Dia berkompetisi untuk mencapai suatu target. Dia bersaing, ya, tidak hanya tingkat lokal, tidak hanya tingkat nasional, tapi berkembang persaingan ke tingkat internasional, ya. Dalam hal ekonomi, dalam hal ini mereka tidak hanya perkembangan perusahaan lokal, tapi juga berkembang menjadi perusahaan nasional yang akhirnya berkembang menjadi multinasional. Kalau itu kita umpamakan dari perkembangan ekonomi atau suatu perusahaan. Ada perusahaan yang cakupannya lokal, ada perusahaan yang skalanya nasional, dan ada perusahaan yang cakupannya skala internasional. Anda bisa memberikan contoh, misalnya waralaba KFC, ya, McD, ya, McD atau Dunkin Donut. Itu hampir di semua negara itu ada. Ini menandakan bahwa mereka itu memiliki cakupan multinasional atau internasional, ya. Tapi ada juga hanya cakupannya di bawahnya, yaitu cakupan nasional. Mereka dibuka di beberapa provinsi. Tapi ada juga yang industri kecil, cakupannya hanya lokal, daerah tertentu atau desa tertentu atau kecamatan tertentu, ya. Nah, inilah segi-segi mereka yang menerima, ya. Begitu pula dalam budaya, mereka berperilaku yang lebih efisien sesuai dengan tuntutan zaman, ya. Nah, begitu pula Bapak mau menyampaikan bagaimana dampak dari satu globalisasi, masyarakat yang menolak globalisasi, ya. Mereka safety atau melindungi, memproteksi, ya, hal-hal yang sudah mereka lakukan, ya. Dia takut terhadap
pengaruh budaya luar yang terbawa dalam arus globalisasi akan merusak tatanan-tatanan yang sudah mereka pertahankan. Secara ekonomi justru ini akan memudahkan masuknya pemodal asing, ya. Jadi mereka di sini tidak setuju apabila sumber daya alam dan sumber daya manusia dikuasai oleh modal asing. Maka mereka melawan kapitalisme yang berkembang di Indonesia, ya. Mereka merasa ketakutan, ya. Mereka tidak mampu memberikan suatu filter atau saringan bagaimana memanfaatkan hal-hal yang positif dari globalisasi dan membuang dari dampak negatif dari globalisasi. Jadi di sini mereka memiliki reaksi melawan dari globalisasi, karena mereka sadar bahwa globalisasi apabila tidak memberikan filter yang baik, maka nanti akan menyebabkan satu hal yang berdampak negatif di masyarakat. Nah, saya ambilkan contoh seperti ini. Ini adalah dampak sosial budaya yang disebabkan dari globalisasi itu sendiri, ya. Ini menandakan perilaku-perilaku sosial yang mewujudkan kelompok-kelompok menyimpang yang di masyarakat. Sangat menyimpang, ya, karena mereka memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan yang berlaku di masyarakat. Tatanan itu apa? Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya. Jadi di sini menandakan bahwa mereka menganggap bahwa inilah identitas saya, tapi orang lain menganggap inilah perilaku yang nyeleneh, ya, yang sudah meninggalkan nilai-nilai, ya, adiluhur yang dimiliki oleh leluhurnya. Dia justru mengimplementasikan budaya luar yang mereka anggap sebagai hal yang membawa suatu kemajuan, ya. Mereka memiliki simbol-simbol ataupun tanda-tanda tertentu di dalam komunikasi mereka, ya. Demikian reaksi adanya globalisasi yang saya berikan pada pertemuan ini. Anda bisa mengembangkan reaksi masyarakat terhadap globalisasi pada literasi yang lain terkait dengan materi ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda mengenai dasar pemahaman Anda tentang globalisasi dan reaksi masyarakat dalam menghadapi globalisasi, ya. Ingat, materi ini dicatat, ya, karena ini sebagai pengganti dari materi tatap muka, ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat di dalam masa pandemi ini, ya. Laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, ya. Sering-sering cuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan.